Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ayuring Tiasningsih, mahasiswa jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengaruh temperatur terhadap kecepatan pertumbuhan kacang tolo atau Vigna sp dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Juswardi, MSI. Latar belakang dari presentasi yang saya angkat ini adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap tanaman. Umumnya, setiap varietas tanaman ini memiliki rentan terhadap suhu tertentu yang terdiri dari suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Umumnya, tumbuhan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal berada pada suhu optimumnya. Apabila suatu tanaman menerima panas matahari yang berlebih sehingga mengakibatkan suhu permukaan tinggi atau suhu udara tinggi, ini akan berdampak pada penutupan stomata yang lebih cepat akibat adanya dehidrasi tanaman terhadap kehilangan air. Siapa sih yang nggak tahu kacang tolo? Kacang ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat karena memiliki nilai ekonomis dan harga jual yang tinggi. Kemudian kacang ini dapat diolah menjadi sayur-sayuran ataupun dapat diolah menjadi cemilan. Kacang ini juga mengandung vitamin dan berbagai unsur gizi lainnya yang mendukung pertumbuhan kita. Kemudian, kacang tolo ini dapat menyuburkan tanah karena pada daerah perakaran kacang ini mengandung bakteri rhizobium yang berguna untuk menambat nitrogen bebas di udara, sehingga dapat digunakan untuk mengubah menjadi unsur yang digunakan oleh tumbuhan. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan sampel yaitu berupa kacang tolo atau Vigna sp yang dilakukan pada 3 perlakuan yaitu pada suhu ruang, pada suhu oven yang panas, kemudian pada suhu refrigerator dengan suhu yang rendah dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Kemudian, hasil didapatkan dari 3 perlakuan ini berupa pertambahan panjang hipokotil pada tanaman dengan suhu ruang ini menghasilkan pertumbuhan yang maksimal dibandingkan dengan tanaman yang berada pada suhu tinggi di oven, kemudian tanaman yang berada pada suhu rendah yang terdapat di refrigerator. Tanaman yang diletakkan pada suhu ruang ini memiliki pertumbuhan yang optimal karena suhunya juga optimal. Berada dalam kisaran 21 derajat Celcius, ini masih dikatakan normal, sehingga proses fotosintesis ini akan berlangsung dengan optimal, dengan menghasilkan glukosa. Glukosa ini sebagai fotosintat atau hasil dari fotosintesis yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Apabila tumbuhan dapat menghasilkan fotosintat yang baik, dia akan dapat mendistribusikan fotosintat tersebut ke seluruh bagian tumbuhan untuk menghasilkan energi. Pada suhu rendah, seperti perlakuan pada refrigerator, fotosintesis ini akan dibatasi oleh ketersediaan fosfat di kloroplas. Hal ini akan berdampak pada lambatnya proses fotosintesis yang akan mempengaruhi proses sintesa pati dan sukrosa yang terdapat pada tanaman. Tanaman yang diletakkan pada oven, daun tanaman ini akan menggulung ke atas dan mengkerut. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan temperatur pada suhu oven ini mempengaruhi proses berlangsungnya denaturasi enzim dan akan mempengaruhi aktivitas pada enzim tanaman. Hal ini disebabkan karena rantai protein ini tidak terjadi pelipatan setelah proses terputusnya ikatan yang sifatnya lemah, sehingga menyebabkan menurunnya kecepatan reaksi. Pada tanaman yang ditempatkan di dalam refrigerator atau di dalam suhu yang rendah, daun tanaman akan terlihat pucat dan sedikit menggulung ke atas. Hal ini terjadi akibat enzim mengalami kerusakan tetapi tidak maksimal dan aktivitas kerjanya enzim ini berkurang. Ada penelitian Weber dan Jorensen pada tahun 2000 ini mengungkapkan hasil penelitiannya pada tanaman Pinus ponderosa. Muncul semai mengalami peningkatan hingga 50% saat diberi perlakuan suhu yang rendah yang berkisar antara 10 sampai 15 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa pada suhu yang rendah atau pada temperatur yang rendah masih terjadi proses metabolisme, tetapi kerja enzim pada proses tersebut sangat lambat. Dari hasil yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa temperatur atau suhu ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman, terutama pada tanaman kacang tolo atau Vigna sp.
Kemudian, pertumbuhan tanaman ini akan terjadi secara optimal atau terjadi secara baik pada suhu optimum pertumbuhannya. Adanya kenaikan atau penurunan suhu lingkungan pada tanaman ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Karena setiap tanaman ini memiliki rentan suhu yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, ini memiliki suhu rentan maksimum, optimum, dan minimum. Baiklah, demikian paparan saya mengenai perbedaan temperatur atau perbedaan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tanah. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.